mungkin mereka sudah mengamankan Yuzong terlebih dahulu karena mereka takut Farsa mereka ke counter. Wah, berarti Yuzongnya ini di gold dong harusnya. Iya, Yuzongnya berarti 2 fighter ya kiri kanannya ya. Iya, atau enggak malah Khalidnya di gold. Karena dengan ada heal, dia jadi nggak harus pulang ketika di-poking oleh seorang Clean. Dan bisa kita bilang, dari para pemain dari tim Arasji, mereka ini bener-bener tebel loh. Tebel banget, ini front to back juga tentunya. Komposisinya front to back di mana 2 fighter akan dan juga ditemenin Kufra itu akan cari engage, cari opening, dan Farsa dan juga Nathan itu yang mencoba dealing damage dari belakang. Mungkin Nathan juga ngedive. Kalau dari GX ini mereka semi front to back ini. Dengan ada Matilda juga mereka bisa nge-engage. Matilda ya. Romer healer juga secara langsung dengan ada Pevor nanti yang bakal diamankan oleh seorang tim GX Squad. Ini juga menjadi salah satu hal yang bagus untuk mengcounter dari seorang Parsia itu sendiri. Tapi kita lihat di sini posisi dari draftnya mereka sangat-sangat kuat untuk dari tim Arasji. Tapi menurut Goni lebih Wah, ini kalau strong ke arah mana untuk kali ini draftnya? jujur dari komposisi nih ya, aku lebih suka kanan. Kanan berarti GX Squad. Oke, kalau untuk Eterna Mungkin untuk early masih dipegang GX ya. Tapi kalau misalnya masuk ke late game mungkin bisa diamankan sama teman-teman RSG. Kalau aku pribadi melihatnya sebenarnya komposisi tabrak gaming dari RSG bagus banget. Cuma agak sedikit too much untuk melee-nya. Dan sedangkan dari sisi sebelah kanan mereka punya 2 range. Ini cukup sulit dan untuk dibawa ke late game sekali GX Squad. Tapi untuk di early aku megang RSG jadi di tangan GX Squad. Yes, langsung saja kita menuju ke arah lane of dawn untuk tim Singapore versus tim dari Middle East yang akan bertanding untuk di match kedua kali ini. Masih di Ranger Mas, Guni dan juga Eterna. Yes, betul banget, dan kita bisa melihat kalau misalnya Losi sekarang berusaha untuk membuka map tapi udah mulai tercicil-cicil ya. Karena emang Matilda di early game itu sangat menjengkelkan. Dia bisa membuka map, dia bisa menginitiate fight dan segala macam, dan damage-nya juga cukup bagus gitu. Bukan hanya itu aja, lihat 2 player. Oh, ada Pak Use. Wow. 2 player dari tim GX mereka juga udah dengan cukup cepat untuk mencoba mengamankan Little Wonder sementara. Karena mereka ingin para player dari tim GX Squad, junglernya juga tetap bisa untuk menuju ke arah Little Wonder. Yes, ini lagi pause. Kita bahas komposisi sedikit. Boleh. Kalau misalkan dari RSG ini job desk-nya tentunya mereka harus nge-pressure lane. Clean. Gold lane dari teman-teman GX itu benar-benar harus diperhatikan. Karena apa? Karena kalau Clint udah masuk late game, bebas begitu aja. Itu benar-benar ngesusahin karena lagi dan lagi mereka hero-nya Kufra, Khalid yang bisa dibilang sama hit or miss. Kalau misalkan udah miss, Clint-nya udah jadi, PR berat buat tim-tim teman-teman dari RSG. Apalagi kalau misalnya udah mengamankan item-item yang dibutuhkan sama Clint ya. Dengan true damage-nya yang bisa benar-benar burst ke dalam apapun itu defense item yang mereka build misalnya. Udah berserker, udah ada critical, udah ada true damage. Itu benar-benar RSG kalau nggak hit teman-teman dari Yuzong, dari Khalid, dari Kufra itu mereka harus mundur, buang flicker bahkan, dan itu benar-benar menjadi job desk yang harus diperhatikan oleh teman-teman RSG. Dari RSG sih sebenarnya aku melihat dari gameplaynya mungkin mereka bisa untuk nge-set up targeting yang lebih ya. Maksudnya mereka siapin dari Yuzong sendiri fokus ke arah clear. Betul. Atau Khalidnya bisa mecah belah ke arah mana. Cuma satu hal, problem yang mungkin sangat-sangat sering terjadi ya. Kalau misalnya mereka benar-benar gak ada naga dan tidak ada battle spell, kalau dia pakai Petrify ya, lupa aku tadi nggak lihat. Itu jangan sampai team fight. Karena di mana caranya Clean itu bisa berhenti pergerakannya kalau ada naga dan juga ada Petrify. Benar. Walaupun WN sekalipun, at least crowd control yang dimiliki sangat tinggi. Jadi mereka tidak bisa mengeluarkan damage maksimum terhadap para tim Arashi. Tapi kalau itu targetingnya tidak berjalan dengan lancar, mereka mau maksa team fight dengan adanya kalau misalnya gue nggak punya naga ala kadarnya ya seadanya doang, ya itu nggak menutup kemungkinan seperti yang gue dibilang itu bakal bisa ditumbangin dengan gampang karena nggak terzoning out. Iya benar. Karena tidak bisa ada yang mendekati Clean, oh bonyok duluan. Benar. Dan sementara mungkin kalau dari sisi sebelah job desk-nya apa? Mereka job desk-nya tentunya menjaga Clean satu. Dan kedua mungkin mereka bisa coba makanin Farsanya. Salah satu hero, oke Nathan tentunya, tetapi Nathan jungling, fokus jungling. Farsanya bisa salah satu makanan. Ini lagi dan lagi positioning dari Farsa kalau teman-teman RSG harus benar-benar perhatikan. Atau sebenarnya Khalidnya yang bisa dimakan juga. Jadi dengan adanya Clean, dia poking damage segala macam. Kalau Khalidnya nanti berada di arah gold lane, asal ditemenin sama Matilda, asal ditemenin sama Kagura,
setidaknya heal yang dilakukan dari seorang Khalid itu tidak terlalu masuk, tidak terlalu efektif di laningnya. Yes, bener banget. Tapi gue kepo satu hal nih. Boleh. Apa tuh? Tadi katanya RSG yang lebih memegang early game. Betul. Itu alasannya kenapa nih? Alasannya karena team fight yang cukup kuat di early. Benar. Di level-level 4 mereka 4 tuh udah kuat. ya, Power up spike-nya keluar di 4. mereka bisa maksa tim fight, ayo sini ayo war. Sedangkan dari tim sebelah ISS belum terlalu punya damage untuk di level 4-nya walaupun punya Mountain Shocker sekalipun. Ya kan, ditambah Clean lagi juga. clean, apalagi kita masih harus bekerja keras untuk mencari pundi-pundi gold untuk keluarga di rumah. Ya. Dan sekalipun Kagura itu juga kalau mereka under juga bahaya. Damage deal yang dikeluarkan Kagura tuh kalau timnya under itu nggak seberapa. Ini yang overturnnya tuh nggak sakit rasanya. Kagura itu harus timnya ahead, harus benar-benar mid lane-nya menang. Itu baru sini yang overturnnya ke musuh tuh wow. Wow banget ya. Wow banget. Wow banget. Tapi melihat mereka ada Matilda, apakah itu nggak menjadi pressure untuk tim sebelah? Betul, betul. Pressure itu untuk seorang Matilda itu benar banget, dan bisa kita bilang kalau dari seorang Matilda itu sendiri mungkin nanti bakal bisa ngemancing untuk early-nya nge-zoning atau nge-freeze lane aja. Tapi kalau dia masa team fight, dia bagus damage. Sudah masuk ke lane of down karena kita bakal langsung sudah tidak sabar untuk melihat pertandingan dari Singapore versus Middle East. Langsung saja ke lane of down. Langsung aja ke Land of Dawn untuk finally bisa menyaksikan performa dari teman-teman Middle East dan juga Singapore dengan RSG dan GX. Di sini kita bisa melihat kalau Diablo akan menemani Daroj di top lane, dan sekarang kita bisa melihat ada sedikit rotasi dari teman-teman GX, Yato dan juga Matildanya untuk membuka map, mungkin untuk mengasih pressure terhadap Nathan-nya ketika dia jungling. Wah, Khalid ya beneran mencoba untuk memaksa ke arah seorang Clean kali ini. Kita lihat di mana dia bisa nge-heal juga, dan bahkan ini dari Fuji yang terkena pressure untuk early seperti ini, Eterna. Yes, dan kita bisa melihat sedikit ke fun fact by Snack Video nih, Oji dan juga Goni. Yes. Pada MPL Singapore Season 2, Nathan adalah hero power dari Live 4 dengan 5 kali pick dan 80% win rate. Jadi makanya langsung diamanin pada first pick ya, karena kita tahu juga Nathan kalau misalnya sudah mendapatkan space untuk dia farming, untuk mendapatkan itemnya, dia juga damage-nya luar biasa. Berarti 5 kali main 80, berarti 4 kali menang. 4 kali menang. Oke, mencoba dipasang team fight dari Sena depan sana. Para pemain dari tim GX Squad kali ini mereka agak sedikit terkena pressure di early. Lihat ISS sampai harus pulang kembali. Sana memberikan sedikit scaling damage di mid lane, tapi ternyata itu belum berarti cukup baik untuk tim dari RSG itu sendiri. Yes, untuk saat ini cukup equal ya untuk dua tim GX dan juga RSG. Tapi lihat di sini udah ada gerakan yang sangat agresif terhadap Baby Cakes di bottom lane. Dan sementara kita juga tahu kalau misalnya Turtle akan spawn di Land of Dawn dalam waktu 3 detik. Dan dua player dari tim RSG udah berada di arah Pit Turtle. Kita bisa melihat dari CCTV by Samsung Galaxy A52s 5G. Dan bakal lihat Mountain Shocker telah dibuka, informasi telah diberikan. LY4 telah memberikan sedikit damage kepada para pemain dari tim GX, tapi ternyata dipasangkan kembali hingga over telah dikeluarkan. Yato mengusir mundur, tapi lihat Hatsaman benda tumpul menuju ke arah belakang. Is pun harus mundur, dan bahkan para pemain dari tim GX harus hilang satu. First blood didapatkan. Diablo too strong 3 versus 1 membuat space untuk seorang LY4. Membuat space dan juga mengamankan Turtle nih untuk teman-teman RSG Singapore, dan juga First Blood juga ini menjadi bagus banget ya untuk RSG Singapore, dan sekarang mereka unggul dalam 1000 gold. Itu dia yang sudah aku bilang, mereka harus berhati-hati sama dengan ada satu buah Black Dragon Transform, naganya ke arah belakang, ada Petrify juga di sana, yang bahkan lihat dari seorang His aja dia ngelihat naga langsung Treslos ke arah belakang, karena memang di early dia tidak bisa untuk melawan naga itu untuk sementara waktu. Yes, bener banget. Dan di sini lihat Baby Cakes review on situation. Feather Attack juga sudah dibuka untuk menzoning teman-teman dari GX away dari area tersebut, dan sekarang GX terpaksa untuk terpukul mundur, dan sudah ada rotasi yang lebih pasif nih dari teman-teman GX. Yes, jangan lupa juga buat kalian semua dukung tim Indonesia sambil makan, sambil jajan di GrabFood, diskon sampai dengan 70% hanya tanggal 1 Desember dan juga 2 Januari. Tapi lihat registrasi dibalikan keadaannya, outplay telah dilakukan, tapi masih 1 untuk 1. Fuji yang berhasil mendapatkan 1 buah
poin kill ini sangat diuntungkan oleh tim dari GX itu sendiri. Untuk pertukaran, walaupun 1 untuk 1, tapi gold lane dapat tim. Tapi dari top lane sana, Daros almost never enough, dan bahkan Daros harus hilang terbakar retribution Aterna. Wow, dia harus ditumbangkan di top lane dengan adanya 4 member dari teman RC Singapore juga membantu untuk gankingnya. Dan sekarang gold shield turret-nya juga sudah diamankan oleh seorang Nathan, dan kita bisa mengekspek kalau misalnya dia lumayan udah menjadi kaya ini guys. Yes, benar banget, lihat outer shield turret di arah bottom lane Godi. Wow, udah dimakan ya sama Clint. Yang berarti apa? Clintnya nggak berhasil ditargeting. Ini harus berhati-hati dari RSG-nya. Oke, Daros di arah top lane agak sedikit kena pressure. Akan coba dihilangkan satu buah turret yang bakal tukar dengan di arah bottom lane pun ternyata tidak. Mereka memilih mendapatkan satu buah turret di arah top lane. Dan lihat, CCTV by Samsung Galaxy A52s, mereka udah berkumpul 4 player dari tim GX Squad di arah Turtle. Langsung musik! Yes, Kali dan ini YSS-nya. Mantu Shaka sudah diamankan dan juga turtle-nya di tangannya. His ada Black Dragon Form ke area belakang untuk menzoning Amuni. Tapi di sini mereka tidak dapat kompensasi sayangnya ya. Nggak ada satu point kill yang bisa diambil dari tim GX Squad. Mereka langsung mundur dan mereka sadar diri kita nggak kuat untuk ngehantam Aras GSG. Setidaknya at least kita dapetin hadiah dari buff Turtle dan juga uang pundi-pundi gold. Yes, dan sekarang lihat sudah nge-charge si Olozi. Apakah dia akan terkena seorang Yato? Veteran sudah langsung dibukakan. Apakah Yato bisa disumbangkan? Wow banget untuk Lozi dengan take out pick off yang cukup luar biasa. Oke, Fuji satu hit. Kita lihat Baby Cakes dengan satu buah golok menumbangkan kejar bottom lane. Flicker kali ini berhasil dengan baik menumbangkan seorang Fuji yang akan menjadi satu buah turret yang mahal untuk tim Aras GSG. Harusnya di arah bottom lane kalau mereka mampu berhasil mendapatkan satu buah turret kali ini. Wow, ini kalau dilihat-lihat RSG mereka menang objektif, out rotated kalau bisa dibilang. Mereka nggak lupa yang namanya, oke, team fight mereka ladenin, tapi yang namanya lane management itu mereka juga laksanain. Teman-teman dari GX, lane managementnya masih kalah. Kalau kita ngintip dari item LY4-nya, udah OTW Endless Battle, Hunter Strike, udah dikemas. Kufranya langsung dominance, bener-bener respect Matilda dan juga Pakitonya. Sementara kalau lihat dari sisi kanan, dominance dari Amuni belum jadi Yuzongnya masih bebas banget. Wow, tapi bahkan outer shield-nya diamankan GX Squad terlebih dahulu, tapi malah turret dari GX Squad yang pecah duluan ya. Iya. Ini menarik sekali. Dengan gold yang tidak terlalu berbanding jauh untuk sementara, mereka berbeda 2000 gold. Tapi lihat ternyata di depan sana ada Baby Cakes. Oh, coba dipasang. Mountain Shocker diberikan informasi dari 4 player dari tim Aras GSG. Mereka sudah menjaga pintu masuk menuju ke arah Turtle. Perebutan Turtle yang sangat intens dan bahkan kita bisa bilang nggak ada yang alergi seafood kali ini ya. Oh, tapi lihat di sini, oh my god, terkena dan langsung satu orang dari GX juga langsung tumbang di situ. Yang berbahaya adalah Clean-nya yang tumbang kali dari gold laner tim GX Squad di menit yang ke-6. Sudah kehilangan 2 kematiannya, dan ini tidak cukup baik. Sedangkan di sisi lain LY4 memang hanya mendapatkan 1 poin kill, tapi lihat objektif yang didapatkan semua maksimal. Langsung perbandingan gold perbedaan 3000 di menit yang ke-6 Gori. Wow, ini kalau benar-benar apa ya, RSG ngelaksanin objektifnya sampai sekarang, kontrol mapnya itu benar-benar, kontrol left down-nya benar efektif di sini ya Terna. Yes, dan dari tadi Lozi tuh selalu kena ya Tyrant's Revenge, Tyrant's Rage juga menarik banget, bisa menginitiate fight yang cukup luar biasa dan bisa mempick off dengan berhasil gitu. Dan sekarang Live 4 dia jungling dengan sangat aman, tapi di sini kita bisa melihat Baby Cakes harus berhati-hati karena Amuni dan juga teman-temannya sudah menunggunya dengan di dalam bush. Little Wonder diamankan oleh para pemain dari tim GX Squad. Mereka masih mencari sedikit celah kecil untuk mendapatkan pundi-pundi gold dan memilih untuk mendapatkan apapun yang ada di depan sana. Oh no, ternyata diambil sama Aras GSG. Ya. Wow, Wow banget. aku kira bakal diamanin sama GX Squad lo tadi. Di lasitnya, Di lasit di lasitnya ada animasinya. Aku nggak lihat, tapi lihat di arah bottom lane dari His, dia terus ke arah depan. Salah satu resiko yang cukup besar bakal diambil oleh seorang His kalau dia masih mau coba untuk menuju ke arah tim dari Aras GSG. Mereka kalah gold, mereka kalah level, mereka tidak bisa memaksa seperti lihat mid laner sama roamer dari tim Aras GSG, mereka sama levelnya. Yes, kalah gold, kalah level dan juga kalah objektif, dan di sini langsung seorang Amuni roamernya langsung dicicil ke half health dan dia terpaksa mundur. Dan sementara kita bisa melihat posisi dari Lozi dan Baby Cakes ingin mencari sesuatu di sini, tapi mungkin belum mendapatkan
karena mereka lebih fokus ke objektifnya, yaitu di turret di bagian bawah. Yes, benar banget. Tapi lihat, para pemain dari tim Gex Squad, mereka karena tahu mereka kalah, mereka sabar. Mereka menunggu menit yang ke-8 kali ini. Harusnya beberapa item sudah dimiliki oleh seorang Kagura. Sudah bisa memberikan poke damage yang lumayan sakit, bukan hanya dari seorang Parsyanya, Godi. Benar banget, setuju banget. Dan ini harus perhatikan juga Fuji, meskipun mati 2 kali, dia juga itemnya udah mulai building up. Dan tentunya RSG mereka harus menghentikan momentum itu. Turtle terakhir udah bangun dan mereka mestinya nih abis dapat turtle buff, mereka harus verified. Oke, kali ini ternyata dari para pemain dari tim RSG, mereka udah siap standby on position. 2 player di arah mid bakal coba untuk mengusir 2 player dari tim Gex Squad, tapi Turtle diamankan dengan 1 buah turret di arah top lane dan cleannya masih seorang diri mencari pundi di gold di arah bottom lane. Lihat, mereka udah standby 4 orang mencoba untuk mencari atau surprise HBD yang dilakukan dari Gex Squad. Akankah berhasil ya tenang? Tapi lihat di sini Losi harus berhati-hati, 4 versus 1 orang dia pasti harus ditumbangkan. Ada PT Airstrike juga yang sudah dibuka oleh seorang sana dan Nathan menggila di bagian atas di situ. Amuni juga langsung ditumbangkan. Double kill di secure juga. HBD dibalas HBD, kali ini surprise attack Mother Father. Dimana kita bapak ibu semuanya melihat ada terkaget-terkejut, terheran-heran. Masih mau lebih dan wipe out didapatkan oleh tim dari RSGS di daerah mid lane. Wipe out yang cukup cepat membuat seorang clean pun tak berdaya. Fokus ke arah 1 buah turret di arah tengah. Tim Gex Squad mereka merelakan turret yang pecah. Kelima turret di menit yang ke-9 ini nggak baik, Eterna. Ini nggak baik sama sekali, dan kalau misalnya Oji suka ngomong ini bencana ya. Ini bencana kecil. Bencana kecil. Bencana kecil. Belum yang besarnya masih bisa dibalikan keadaannya dan item Egonis lah kan? Iya, kalau dari itemnya tentunya Pakito juga langsung agresif banget tadi OTW pistol, tapi kecepetan kayaknya udah hilang itemnya. Tapi kali ini langsung minta instant replaynya aja. Mereka mau HBD tetapi ke arah roamer jadi rugi. Feather Airstrike-nya udah ready, positioning dari Farsa free banget. Damage cicil-cicilan dan LY4-nya dengan true damage-nya Endless Battle udah jadi, langsung pak double kill udah diamankan. Naganya datang. Wow, lihat ya Diablo ya. Bar ditabrak Helang, tapi lihat di sana. Terus masih berapa satu di tolong. Satu dua region system. Sang pasir. Kali ini pangeran pasir masih mendapatkan double kill. Looking for triple kill. Dan bahkan Baby Case masih ada quicksand guard. Masih berlindung di bawah pasir, menyelamatkan dirinya dari serangan tim Gex Squad. Inisiasi yang sangat cantik dari teman-teman RSG Singapore, dan lagi Kufranya sangat on point Goni dan Oji. Dan itu akan membawa kebetulan mungkin kemenangan untuk mereka. Tapi sekarang kita bisa melihat kalau misalnya Lord sudah ada di Land of Dawn, dan apakah teman-teman RSG Singapore akan menuju ke area sana atau akan ada sedikit moment untuk GX4 untuk mengambilnya untuk diri mereka sendiri. Yes, tadi ada yang DM aku, Bang nih pakai bahasa Inggris Bang. Please welcome the mighty Lord. Nah, banget. Terima kasih banyak ya udah kasih tahu ya. Itulah kita harus bersatu, jadi satu. Yang nggak tahu dikasih tahu gitu loh kan, jadi tahu akhirnya sekarang ya. Oke, kita bakal menuju ke arah Land of Dawn lagi. Luis masih bola bintang. Yes, on point. Di follow up langsung dari Diablo ke arah belakang, melakukan zoning out. Tidak ada pemain Gex Squad yang bisa membantu kawannya. Terzoning dan hilang 2 player Eterna. 2 ditukar 0 di sekarang ini, dan sekarang RSG Singapore memiliki space dan juga waktu untuk mengambil Enhanced Lord. Gila, timingnya pas banget, dan ini udah bencana belum, Oji? Lumayan. Tadi bencana. kecil kan? Medium. Medium. Naik level. Sampai nanti pas saya teriakan ini bencana, berarti udah bencana ya. Oke, kita tunggu ya Oji ya. Oke, kok disilakan. Iya sebenarnya banget, kalau lihat dari item sananya dia hampir kill participation hampir 15 dengan Cloak of Destiny, Lightning Truncheon udah Holy Crystal juga. Ini benar-benar dengan Lord Push yang udah di enhance, teman-teman dari GX Squad ruang geraknya semakin sempit, benar-benar positioningnya harus lebih diperhatikan. Wow, dan bahkan dari para pemain tim Gex Squad, mereka jangan sampai ada yang terlena ya. Asik. Sepi, playernya belum tentu tidak ada di rumput. Kayak tadi, dari lolsinya, dia udah ngeker, harusnya udah mulai kedengeran, dan itu jangan sampai terjadi kembali. Terlihat tidak ada lolsinya, tapi ternyata dia di rumput tiba-tiba datang langsung pakai Tyrant Revenge, Tyrant Rage, dan on point banget. ISS. Iya, itu dia. Problemnya itu dia, yang paling mahal dari tim Gex Squad diamanin di sini Eterna. Nah, itu serem banget sih, dan pas banget ya kebetulan ke YSS-nya. Tapi sekarang kita bisa melihat kalau Bapak Lord yang terhormat Mighty Lord sudah launching di area mid side, dan sini
sudah banyak yang terjadi. Oke, ini Winter sudah diamankan. Diablo di arah top lane, bakal coba dapetin satu buah turret pilihan juga, dan Lord sudah hilang. The Mighty Lord kali ini sudah hilang, tapi tidak dengan super minion. Mereka ingin memaksa team fight. Ingat masih ada Tyrant. Lihat low, siapa yang dilakukan? Diablo ke arah belakang, dapat flickernya, dapat 3. Fokus ke arah belakang, mereka gagal dapatkan. Yang tertulis satu orang dilihat, bakal hilang juga. Ini bencana. Ini bencana untuk GX Squad, langsung diamankan. Ether